banyaknya sekolah di negara ini dengan sistem pendidikan, bukan pendidikan ya, sistem pengajaran yang ada di negara ini, apakah membuat negara ini menjadi maju? Tidak kan, terbukti tidak, secara fakta tidak. Ya, ya. Terus banyaknya pesantren atau pesantren gitu kan. Meskipun santri itu bukan dari bahasa ini, itu dari bahasa Sanskerta santri. Itu apakah membuat agamawan di kita itu menjadi maju? Lihat saja, sudah seberapa jauh mereka memajukan negara ini, umat ini. Kenapa kita masih terus terpuruk? Kenapa kita masih begini-begini saja? Kita ini negara kaya, dan mereka berusaha membodohkan orang-orang yang ada di Indonesia dengan cara membuat pola-pola yang akan memandegkan otak. Pola-pola di mana otak kita tidak akan bisa berkembang secara baik. Akhirnya kita selalu terbiasa terdoktrin, selalu terbiasa untuk menuruti perintah atasan, selalu terbiasa untuk tidak berpikir dengan baik dan benar, selalu terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang mudah. Nah, ini yang akan membentuk manusia-manusia di negara ini, dan memang itu adalah bagian dari konspirasi. Konspirasi itu bahaya ya, membuat pengen semua jadi mudah. Orang bisa cheat dan berlaku korup mungkin dari sana kan ya? Iya, shortcut. Mental-mentalnya gitu ya. Dan ternyata memang keinginan untuk melakukan cheat itu mahal. Mahal maksudnya? Ya contohnya begini, bikin ini aja surat-surat izin, perizinan dan sebagainya gitu ya. Ya. Yang secara resmi kan lebih murah. Betul, bahkan mungkin ada beberapa yang tidak ada biayanya juga. Ya, satu lebih murah, keduanya birokrasi mah biasa gitu ya, ngikutin. Tapi itu bisa lama kan? Ya. Lama itu sengaja dilama-lamain sama si pelayan masyarakatnya. Atau prosedurnya dibikin gak jelas. Dilama-lamain aja. Oh gitu ya. Biar orang-orang ingin nge-cheat, ingin shortcut. Jadi duit buat mereka kan? Betul. Nah, ini yang membuat jadi rusak. Makanya kenapa hutan jadi kaduruk sedena? Itu ada izinnya. Jual kan izin. Iya. Oke. Iya, makanya mereka bisa jadi kaya-kaya itu kan karena jual-jual semacam begitu. Jual perizinan, jual ini, jual itu, apapun yang bisa dijual, apapun yang bisa dipersulit, mereka akan mempersulit. Apa yang dipermudah gitu prinsipnya? Iya. Oke. Kenapa rakyat dipermudah? Ini yang berbahaya di negara kita ini. Iya. Akhirnya rusak. Negara kita jadi rusak. Orang harus berani berevolusi. Jangan mental saja yang direvolusi itu. Apa dong? Apapun. Termasuk apapun yang kita ini yang shortcut itu harus direvolusi. Sayangnya orang-orang itu tuh susah sekali dipecat gitu kan. Orang-orang justru birokrat-birokrat yang tidak membuat rakyat ini mendidik rakyat yang menjadi baik, itu kan seharusnya hilang di sana, tidak ada di sana. Ya. Tapi ini malah dihormati. Oke. Malah dihormati, malah sanjung-sanjung dan sebagainya. Akhirnya rusaklah kita. Bagaimana negara ini akan maju apabila sistemnya itu masih seperti ini. Ini bukan komplain, tapi saya sedang merubah sedikit demi sedikit. Karena saya harus merubah masyarakatnya dulu. Betul. Biar makin banyak kan ya. Ya, satu itu. Terus kedua, masyarakat harus berani mengembargo diri. Harus berani mengembargo diri dong, gitu kan. Oke. Nah, segala sesuatu harus dari hulu ke hilir mereka kuasai. Ya. Seperti misalnya sekarang kita sedang membangun desa mandiri nih, gitu kan. Saat ini Kang ya? Iya, saat ini pelan-pelan dirahasiakan di mana tempatnya, nanti diganggu. Oke. Nah, mulai dari seperti misalnya pertanian. Dari hulu ke hilir, mulai dari pupuk, bibit dan sebagainya itu tersedia dan disediakan. Iya. Kemudian peternakan, mulai dari pakan, kemudian bahan-bahan peternakan itu sendiri, semuanya sudah tersedia dan disediakan. Sampai pengolahannya jadi semuanya juga bisa. Tidak ada limbah. Oke, tidak dimanfaatkan ada limbah. Tidak ada zero waste gitu ya. Iya. Wah. Kemudian energi. Sekarang kan kita sedang bikin banyak nih. Sekarang saya tambah lagi baterai dari air. Jadi pohon-pohon juga itu bisa jadi sumber listrik gitu kan. Itu gampang sebetulnya. Oke. Misalnya kita punya ladang pisang misalnya. Pisang itu bisa menjadi sumber listrik yang luar biasa si batang-batang pohonnya itu. Jadi mereka hidup, lalu mereka berbuah, tapi badannya juga bisa menghasilkan listrik juga gitu. Jadi tetap hidup,
si pohonnya Iya, dan listriknya tetap menghasilkan dimanfaatkan. listrik, iya, Oke. gitu. Itu double. Ya, ya, Nah, ya. terus air plain, air biasa gitu kan, air tanpa campuran apapun gitu kan, itu bisa jadi sumber listrik. Jadi nanti senter-senter itu tinggal tetesin air nyala. Ya, ya, ya. Nggak perlu ada charging, nggak perlu ada baterai dan sebagainya. Dan nanti saya akan bagikan dulu ininya apa, makanya kenapa saya patenkan dulu gitu. Nanti insya Allah kalau ini mah semua penemuan-penemuannya akan saya patenkan semua agar tidak dipatenkan orang lain. Kalau saya patenkan kan enak bagi-bagi ke orangnya gitu kan. Jadi aman Kang ya. Iya, Kalau nggak karena- nanti ada yang klaim-klaim juga, Iya. mereka yang diakuin, mereka yang patenkan. Saya kan penemunya. Iya betul. Saya penemunya, saya patenkan dulu, lalu nanti ilmunya dibagikan. Jadi itu langkah preventif lah ya, Iya. memastikan. Iya, jadi biar nggak ada orang lain yang mengklaim. Kalau sekarang dibagikan dulu, terus diklaim orang lain, cilaka gitu kan. Iya. Konsep desa aman ini mungkin rencana Kang berkaitan sama workshop PBA yang diadain itu Kang ya? Semua yang kita lakukan itu adalah tujuannya desa mengepung kota. Oke. Agar rakyat kita itu bisa mandiri. Oke. Kalau mandiri, mereka bisa mengembargo diri. Kalau sudah bisa mengembargo diri, insya Allah negara ini akan maju dan rakyat punya bargaining, punya daya tawar, punya kekuatan, tidak seperti sekarang. Dideketin kalau mau pemilihan kepala daerah aja. Bukan gitu masalah ya. itu saja, jadi sapi perahan. Jadi sapi perahan. Jadi masyarakat sekarang di kita itu malah jadi parah. Jadi mundur, jadi terbelakang. Dan apa yang terjadi? Kekayaan alam kita mereka ambil. Itu tujuannya kan. Iya, iya. Sekarang saja sudah terjadi yang namanya pemecah belahan. Ada hubungan ya ternyata Iya. semua nih. Agama. Sangat berkaitan. Misalnya agama. Agama itu sekarang sudah dibelokkan. Tidak ada yang isinya berpikir, tapi doktrin isinya. Oke. Padahal Sang Maha Pencipta menyuruh kita untuk berpikir dan mempergunakan akal. Ketika kita mulai mempergunakan akal dan mulai berpikir, malah orang-orang ini banyak yang bilang begini, jangan mempergunakan akal ketika mempelajari agama. Gitu. Imani saja, terima Imani saja. saja, terima saja, seperti itu. Nah, ini padahal Sang Maha Pencipta sendiri menyuruh kita mempergunakan akal. Berpikir tuh Kang ya. Iya, mempergunakan akal, berpikir dan sebagainya. Dan orang itu lebih nurut pada orang-orang yang nyuruh tidak mempergunakan akal, itu kan aneh. Iya, iya. Mungkin nggak ada ngomong susah Kang ya? Ya, Nggak ada ngomong lebih susah bagaimana? ngikut perintah Allah mah. Iya. Ngikut perintah Sang Pencipta itu susah. Susah. Ya tidak mau susah makanya jadi nggak ngikut jadi ngikutin itu Iya, Kang ya. jadi Tuhannya si penceramah-penceramah itu. Iya, iya, iya. Ini bahaya. Doktrin. Jadi nanti tuh ditanya, kenapa kamu tidak nurut pada kami, kata Allah. Kata Sang Pencipta itu. Kenapa kamu lebih nurut pada orang-orang yang menyuruh kamu untuk tidak berpikir? Padahal sudah kuterangkan di ayat-ayatku gitu kan. Sudah Misalnya. diperintahkan. Sudah. gitu ya. Lihat tuh. Baca saja tuh Mushaf tuh. Mushaf Utsman yang sekarang. Oke. Nah baca itu. Jadi banyak ayat-ayat yang Memintakan berpikir, iya, kan, ya? berpikir, Oke. mempergunakan akal, tafakur, tatafakarun, begitu kan. Oke, jadi balik lagi tadi. Jadi Iya. itu harus mau merevolusi semuanya. Gitu. Revolusi dong, gitu kan. Oke, terus yang tadi mau mengembargo diri, Mengembargo itu kalau misalnya kita sudah settle, kita sudah kuat, kita bisa mengembargo diri. mengembargo diri. Nah itu. Jadi jangan khawatir. Kalau saya mah tidak pernah khawatir dan tidak pernah sedih hati. Karena orang-orang beriman itu tidak khawatir dan tidak sedih hati. Tidak khawatir dan tidak sedih hati. Iya, orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia tidak sedih hati. Wala khaufun alaihim walahum yazanun. Dan itu sudah tegas dikatakan oleh Sang Maha Pencipta. Bahwa mereka yang beriman, dia akan percaya betul bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Di mana kita belajar gitu kan. Oke. Yang terbaik itu bukan dalam arti yang enak-enak dan senang-senang saja. Yang terbaik dalam artian ujian juga kan. Oke. Yang paling tidak enak di dalam hidup, itulah ajaran yang sekuat-kuatnya. Yang paling tidak enak dalam hidup. Iya, itulah Itulah ajaran yang sekuat-kuatnya untuk menempa diri. Wah, quotes kedua, catat. Karena semakin ngebentuk Kang ya. Iya, dan quotes-quotes kita itu spontan ya, bukan baca. Oh. Sorry, itu spontan. Bukan baca. Iya, iya, iya. Jadi betul-betul yang namanya hidup itu adalah adalah cobaan lah. Itu kan semua orang sudah tahu. Tapi tetap di dalam hati kecilnya ingin yang enak-enak aja. Dia berusaha agar jadi enak. Bukan karena Allah.
Padahal di ikrarnya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti bohong dong gitu kan ya. Selalu ya ikrar dia sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku adalah berkali-kali tersebutkan sang Rabbil Alamin loh. Disebutkan begitu tiap sholat, tiap melakukan ritual itu ya, ritual sholat itu. Disebutkan itu Rabbul Alamin, hanya untuk sang Rabbul Alamin gitu kan. Kenyataannya ingin enak kan ujungnya. Itu pun masih jual beli, ingin surga kan. Masih mengharapkan ini itu dan sebagainya. Allahnya mana gitu kan. Tidak pernah ikhlas pada sang pemberi ikhlas pada kita gitu. Jadi padahal di tubuh kita itu ada ruh yang dimana dia itu akan selalu melakukan hal-hal yang mendekati sang Maha Pencipta. Tapi nafs ini nih, nafs ini akan selalu mengendalikan karena ingin selalu enak-enak. Itu masalah.